harus ganti makanan kalian ke makanan ini. Jadi buat kalian yang sayang-sayang sama duit untuk ngasih makan kucing kalian dengan merek makanan yang murah, lebih baik kalian kasih makanan yang mahal sedikit gak apa-apa, tapi kucing kalian sehat. Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali masuk ke channel ini, perkenalkan, nama aku adalah Hairunisa dan ini adalah channel Hairunisa PR. YouTube ini berisi tentang tips kucing, tips traveling, review-review produk kecantikan, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya di sini. Oke, ini juga bajunya masih sama. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang rekomendasi obat untuk kucing yang susah pipis atau kucing yang terkena FULTD. Buat kalian yang nggak tahu FLUTD itu singkatan dari apa, kalian bisa baca di sini. Tring. Oke, sekarang kita lanjut ke makanan yang harus dimakan oleh kucing kalian yang terkena FLUTD atau susah pipis. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya kalian udah tahu nih obat pertolongan pertama untuk kucing kalian yang terkena FLUTD atau susah pipis. Kali ini aku juga mau ngasih tahu makanan yang harus kalian kasih atau harus ganti makanan kalian ke makanan ini kalau misalnya kucing kalian kena penyakit susah pipis. Langsung aja, makanan yang pertama pastinya adalah makanan basah. Sebetulnya makanan basah apa aja tuh boleh, tapi lebih baik kalian kasih makanan basah ini. Gak kelihatan ya. Buat kucing kalian yang susah pipis, kalian lebih baik kasih makanan yang ini. Ini tuh namanya Urinary Care dari Hills. Jadi mereknya ini Hills. Dan kalau misalnya kalian melihara kucing dan kucing kalian pernah ke dokter hewan masalah pencernaan atau lain-lain, itu biasanya tuh dokter hewan dia bakal ngasih makanan ini merek Hills. Harganya emang agak mahal sih harganya. Dari 30.000 sampai 50.000. Kalau misalnya kalian belinya dikasihnya di dokter hewan, itu waktu itu aku pernah kucingku sakit kayak saluran pencernaan gitu, harganya satu can ini harganya 50.000 karena dia masalahnya masalah pipis itu urin, berhubungan dengan urin. Jadi kita butuh Hills yang khusus untuk urinary. Jadi kalian bisa kasih makanan basah ini ke kucing kalian. Untuk ini beli di mana, aku taruh linknya di description box ya. Jadi kalian bisa langsung klik untuk beli produk ini di Shopee. Karena kebetulan ini aku juga belinya di Shopee. Ini udah makanan basahnya. Gak mungkin kan kita ngasih makanan kucingnya itu makanan basah terus, yang Hills ini bisa bangkrut. Karena ini mahal banget dan ini cuma bisa 2 kali makan. Makanan kedua yang harus kalian kasih ke kucing kalian adalah Urinary Care dari Royal Canin. Ini tuh makanan keringnya dan ini masih baru karena belum dibuka, atau lagi belum habis. Dan ini adalah untuk kucing kalian yang kena penyakit susah pipis. Sebetulnya ada yang lain, gak Royal Canin doang yang ada yang ada khusus untuk urinary. Sebetulnya ada kayak Proplan juga punya khusus untuk urinary, tapi dokter itu biasanya dia merekomendasikan Royal Canin karena Royal Canin itu bener-bener udah terbukti banget kan manfaatnya. Dia emang bener-bener gak sembarang makanan, emang dia banyak nutrisinya dan udah terbukti deh pokoknya Royal Canin itu bagus. Nah, sebetulnya untuk kucing kalian yang udah parah banget, yang gak bisa pipis, ada lagi satu makanan khusus untuk masalah urin kucing atau masalah kucing yang gak bisa buang air kecil. Itu ada mereknya Royal Canin. Kalau misalnya udah parah banget, itu namanya Royal Canin Urinary SO yang ini. Sebetulnya aku udah mesen yang ini, tapi barangnya gak datang dan belum datang.
jadi belum bisa direview. Jadi sementara aku kasih urinary care aja, karena urinary care itu bisa dibeli di pet shop. Urinary care ini lebih mudah untuk ditemukan di pet shop terdekat. Untuk kalian bertanya-tanya apa bedanya urinary SO dan urinary care? Urinary SO itu lebih kayak pengobatan. Jadi itu kayak makanan obat gitu, makanan yang mengandung obat, pokoknya lebih pengobatannya. Buat kucing kalian yang udah parah banget, pasti dokter kalian tuh bakal ngasih urinary SO yang ini. Kalau misalnya kucing kalian belum terlalu parah, masih bisa mengeluarkan pipis walaupun pipisnya sedikit, maksudnya gak sebanyak biasanya, kalian bisa kasih ini dulu yang urinary. Jadi buat kalian yang nggak nemu urinary SO, kalian bisa pakai urinary care dulu. Sebetulnya urinary care itu untuk kayak perawatan, bukan pengobatan. Jadi kayak lebih perawatan untuk mencegah kucing kalian terkena FLUTD atau terkena masalah urin kucing. Karena gue lagi buru-buru banget dan di pet shop terdekat gue gak ada urinary SO, jadi belinya urinary care. Gue juga nanya ke pet shop langganan gue mau beli urinary SO itu kita nggak bisa sembarang beli. Harusnya ya kalau di pet shop langsung itu kita nggak bisa langsung sembarang beli dan nggak dijual bebas di pet shop langsung. Kalau online mungkin banyak ya, tapi kalau pet shop langsung itu jarang ada yang jual, karena bapak-bapak pet shopnya bilang ke gue kalau misalnya makanan urinary SO itu dia harus ada resep dokternya. Jadi pet shop itu harus minta resep dokter, baru pet shopnya bisa beliin resep dari dokter. Jadi pilihannya kalau misalnya kalian gak nemu urinary SO yang Royal Canin, kalian bisa ke pet shop terdekat beli yang urinary care. Jadi kalau misalnya nggak ada juga di pet shop dekat rumah kalian, baru kalian bisa pakai kayak Friskies yang basah. Pokoknya pakai yang basah aja deh dulu. Terus ini masalahnya apa sih, kok bisa kucing ini susah pipis? Masalahnya adalah di makanan juga. Jadi boleh nyebutin merek gak sih? Jadi ada salah satu merek makanan kucing yang murah, depannya dari B. Dan karena kemarin itu lagi PSBB dan lagi ada corona gini, pemasukan gaji dipotong kan, jadi pemasukan berkurang. Dan Proplan waktu itu ngasih Proplan waktu itu beli 7 kilo, kebetulan udah habis, jadi sebulan terakhir Proplannya habis. Ya udahlah sementara kasih yang merek B itu. Ternyata setelah 1 bulan dikasih berber itu aja tanpa dicampur Royal Canin atau Proplan, dan itu juga pertama kali aku ngasih makanan kucing merek B itu berturut-turut tanpa dicampur. Akibatnya adalah kucingnya jadi susah pipis. Kenapa bisa ngaruhnya ke susah pipis? Karena makanan itu gak tahu ya, mungkin ya harganya juga murah kan. Jadi makanan itu kurang bagus karena lama-lama dia bisa mengkristal dan menghambat pembuangan saluran kencingnya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena aku juga searching dan ternyata banyak yang bilang, dokter-dokter bilang sebelum kita ngasih tahu penyebabnya itu apa, dokternya tuh udah tahu kamu pasti pakai makanan merek ini ya. Terus iya dok. Nah itu tuh kalau dimakan jangka panjang tanpa dicampur Royal Canin atau Proplan atau makanan yang bernutrisi lainnya, alias cuma makan itu doang berturut-turut, nah itu akibatnya kucing kalian bisa susah pipis. Jadi itu pengalaman aku aja. Lebih baik gak apa-apa kita kasih makanan yang agak mahal tapi kucing kalian sehat. Karena kalau misalnya kucing kalian itu udah kena sakit susah pipis itu tuh, kalau misalnya kalian ke dokter hewan, aku baca-baca reviewnya itu minimal kalian keluar 1 juta. Dan temanku juga ada jadi waktu itu aku nanya-nanya ke dia kalau ke dokter, kebetulan kucingnya juga udah pernah ngalamin susah pipis tapi sampai bener-bener gak pipis, dia ke dokter itu sampai keluar 3,5 juta karena kucingnya itu harus dikeluarin gitu pipisnya dan pakai kateter dan perawatan obat lain dan perawatan lainnya. Jadi buat kalian yang sayang sama duit untuk ngasih makan kucing kalian dengan merek makanan yang murah, lebih baik kalian kasih makanan yang mahal sedikit gak apa-apa tapi kucing kalian sehat. Karena kalau misalnya kucing kalian sakit itu kalian ngeluarin duitnya itu lebih mahal, dan kasihan juga kan, kalian gak mau kan kucing kalian kenapa-napa. Ya udah deh teman-teman, segitu aja. Semoga buat kalian yang kucingnya lagi mengalami susah pipis atau terkena FLUTD, kalian udah tahu penanganannya kayak gimana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga kucing kalian cepat sembuh dan bye bye.